Berbahagialah Anda ketika dalam hati Anda mengingat bahwa saya beragama Islam. Berbahagialah Anda, karena kita akan masuk surganya Allah, walaupun setelah proses. Kan ada hadisnya. Lu masih ingat saya sampai sekarang hadisnya itu? Pertama kali belajar hadis ada begini: man qala fi akhiri hayatihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Barang siapa ucapan terakhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah ketika mati. Di sinetron kan gampang banget. Ada kemarin katanya di video si Nganu baca syahadat katanya, padahal mah bukan, orang lain ya. Barang siapa orang yang akhir hayatnya, maksudnya pada saat sakaratul maut, diucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, dia akan masuk surga, akan masuk surga. Kalimatnya sih pakai fi'il madi, tapi majaz, namanya majaz mursal. Sedang diisyaratkan dakhalal jannah itu akan masuk sesuai dengan usahanya dia. Makanya ditulisnya dengan kalimat fi'il madi. Kalau dalam ilmu mantik itu kan begitu katanya ya. Majaz isti'arah jarud fil fi'li. Ya begitulah pokoknya mah dulu. Teringat saya waktu masih ngelewatin pesantren, ngelewatin doang. Ya, begitulah kurang lebih. Barang siapa orang yang mengucapkan di akhir hayatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masuk surga. Dia akan masuk, entah kapan masuk surganya. Yang jelas hidup kita itu kan finishnya Pak yang kita cari. Awalnya apa akhirnya yang kita cari? Akhirnya, selalu kan begitu. Akhirnya, gitu ya. Akhirnya dapat juga. Akhirnya kena juga. Akhirnya mati juga. Tapi orang-orang yang zalim kagak mati-mati ya, umurnya panjang. Akhirnya kawin lagi. Akhirnya, ya pokoknya akhirnya lah. Selalu finishingnya. Makanya ayat 102 Ali Imran, bahwa kita ini usahakan mati dalam keadaan muslim. Karena sesungguhnya ternyata mati dalam keadaan Islam itu masih rahasia. Ya kita baca kitabnya dulu ya. Nah, ini saya bawa kitab 2 ini. Satu aja, salah satu aja. Selembar aja nggak bakalan selesai ini. An-Nasaihud Diniyah. Nah, dibaca di sini ada satu kalimat yang menarik, Pak. Apa kata beliau? Walaisa yuqaddirul insan atau walaisa yaqdirul insanu ala ayyumita nafsahu 'alal Islam. Walakin qad ja'alallahu lahu sabilan ila dhalik idza akhadha bihi kana qad utiya billadhi huwa alaihi wa imtasala ma amarahu bihi wa huwa ayyahtaral mauta 'alal Islam wa yuhibbuhu wa yatamannahu wa ya'zimu alaihi wa yakrahul mauta 'ala ghairihi minal adyan wa la yazalu da'iyan mutadarrian wa sa'ilan minallah ayyatawaffahu muslima. Wa bidzalika wasafahu Allahu anbiya'ahu was-shalihin min ibadihi faqala mukhbiran an Yusuf ibn Yaqub alaihi wassalam anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bis shalihin. Kurang lebih artinya begini, mohon maaf kalau ada yang kurang artinya. Walaisa yaqdiru 'alal insan, tidaklah seseorang bisa memastikan ayyami tanabsaw 'alal Islam. Seseorang sehebat apapun ibadahnya tidak bisa memastikan matinya dalam keadaan Islam. Bayangkan, kita ini nggak kuasa, Pak. Orang Islam saja belum tentu matinya Muslim, belum tentu, belum. Sehingga Allah katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalimat pertamanya apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Orang yang beriman disuruh bertakwa kepada Allah dengan serius, seserius-seriusnya. Karena jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa memastikan, oh kiai besar matinya dalam keadaan Islam. Belum tentu. Saya lebih percaya dengan hadis Rasulullah, Pak. Ajengan kiai pakai udeng-udengnya segede ban Vespa kayak si, nggak usah disebut Pak, ngabalin
Disebut juga tuh namanya. Segede apapun udang-udangnya, seluas apapun, selebar apapun jubahnya, belum tentu mesti dalam Islam. Baca hadisnya riwayat Imam At-Tabrani dalam kitab Mukhtarul Hadis, agak panjang hadisnya. Yang depannya begini, fa innad dunya khadiratun hulwah. Di tengah-tengahnya ada kan, wa minhum man kana yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan. Wa minhum may yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafiran. Naudzubillah. Wa minhum may yuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu mu'minan. Di antara manusia ada yang lahir beriman, hidup beriman, mati beriman. Beruntung enggak? Beruntung. Ada yang kedua, wa minhum may yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu kafiran. Lahir dari orang yang beriman, hidup beriman, matinya kafir. Nauzubillah. Summa nauzubillahi min dzalik. Tapi ada lagi yang ketiga yang beruntung. Mayyuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu mu'minan. Di antara manusia ada yang lahir kafir, hidup kafir. Makanya kita jangan suka ngeledek orang, apalagi udah kafir-kafirin gara-gara beda celana doang. Iya kan? Kafir. Oh, yang sini celananya segini, yang sini segini. Masuk neraka, kafir, nggak boleh. Apalagi sesama muslim. Di antara manusia ada yang lahir dari orang kafir, hidupnya kafir, tapi matinya muslim. Mana contohnya? Tukang sihir Fir'aun, Pak. Tukang sihir Fir'aun itu dulunya kafir, menuhankan Fir'aun. Cuma begitu melihat mukjizat Nabi Musa, amanna bi Rabbi Musa wa Harun. Amanna bi Rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Tuhan yang mengatur semua alam. Lalu kata si Fir'aun, emang siapa Tuhannya? Rabbi Musa wa Harun. Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Karena Nabi Harun dengan Nabi Musa itu kan satu generasi, Pak. Dua nabi sekaligus dalam satu zaman. Kenapa? Karena Nabi Musa punya kekurangan, bicaranya kurang lancar. Kalau bahasa sekarang orang bilang cadel, pelat gitu loh. Allah bismillahirrahmanirrahim gitu. Jadi kurang jelas, maka dia minta utus. Dalam surah Toha kan ada tuh, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi. Atas doanya Nabiullah Musa, ya Allah, aku ini tidak fasih bicara, maka jadikanlah saudaraku Harun sebagai nabi. Wazir, kalau bahasa kita mah wazir tuh menteri kalau sekarang mah.